Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Para jamaah rahmatullah, mari kita bersyukur atas semua rahmat maunah dan semua hidayah dari Allah, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk tawajud, manakib serta pikir dan ta'lim pada sore hari ini. Untuk itu kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin dan senantiasa bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Para salikin rahimahullah, di dalam kitab Roshah ini memiliki 10 bab yang mengajarkan kita, misalkan fi ma'rifatul insan, yang kedua fi ma'rifatillah, yang ketiga hakikatul ruhul insaniyah, yang keempat tazkiyatun nafs wa tasfiyatul qalbi, yang kelima babul muraqabah, yang keenam wuquful qalbi, yang ketujuh wuquful qalbi, di dalamnya wukuf adati, wukuf zamani, wa wukuf hadzal makan. Yang kesembilan adalah fi tariqah ar-riyadhah wal mujahadah. Yang kesembilan tajalli al-haqqi subhanahu wa ta'ala. Yang ke-10 fi adabil suluk. Tentu yang terakhir Fatimah ar-risalah di dalam kitab Roshah fi tariqati naqsabandiyah ini. Bapak sekalian, hari ini kita masuk di bab yang ketiga fi haqiqatir ruh insani, dan ini adalah akhir dari bab ketiga. Mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'ana bima yu'minu fi darir amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyasluka ila tariqillah. Wa ayyasluk, jikalau kita berkehendak untuk suluk, berjalan, memilih satu kaifiat tata cara kita menuju Allah, yaitu ila tariqillah, jalan menuju Allah, tiada lain harus bitta'ati, harus memperbaiki serta perilaku kita dengan taat. Tentu kita menghindari untuk melakukan maksiat dan dosa, karena maksiat dan dosa itu akan melahirkan nuqtah fil qalbi, hitam sekali, 2 kali, semakin hitam 3 kali, sehingga asfarul qalbi, sehingga hati kita menjadi gelap karena banyaknya kita melakukan ma'asi wa dzunub. Orang yang suluk ilallah harus memperbanyak buat zikir. Karena zikir ini adalah terapi yang sangat istimewa untuk kita mendapatkan. Dan zikir ini harus diperbanyak.
Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran fasabbihuhu bukratan asila. Pagi, sore, siang, malam harus juga kita berpikir, bahkan kita juga bisa berpikir fil qalbi dan namanya kita khalwat di dalam sendiri meskipun dalam keramaian. Kita bekerja, kita khalwat. Kita sedang diskusi, kita khalwat karena hati kita, pikir kita, setiap keluar nafas kita selalu menyebut Allah, Allah. Wal fikri, dan juga memperbanyak tafakkur. Karena tafakkur ini adalah bukti bahwa manusia itu aksar takvim. Tafakkur sa'ah khairum min ibadatis sa'ah. Tafakkur terhadap kebesaran Allah itu lebih baik daripada orang yang beribadah tapi tidak punya ilmu. Jadi dengan demikian tafakkur ini juga penting untuk kita. Dan terakhir buat tawajuh, dan juga melakukan tawajuh, menghadapkan diri kita kepada Allah. Para salikin rahmatullah, ada orang bertanya, apakah orang yang berthariqah, orang tasawuf meninggalkan tafakkur? Atau orang yang tafakkur, ya, guru besar, doktor, apakah tidak perlu berthariqah? Jawabannya, dua-duanya harus dijalankan. Zikrullah wa tafakkur, zikir dan tafakkur terhadap kepada Allah juga. Jadi yang namanya ulul albab adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junub. Orang yang menjadi orang pandai sebagai khalifatullah fil ardh adalah orang yang selalu berpikir pagi, siang, malam, berbaring, duduk di mana pun. Wa tafakkur min khalqis samawati, dan memikirkan terhadap apa yang Allah ciptakan di dunia, samawat, isinya, itu menunjukkan kita akan bisa ma'rifatullah karena kita mengerti terhadap keagungan Allah, kekuasaan Allah terhadap dunia dan isinya. Bahasa lagi, dengan demikian seseorang harus bertauhid, harus bertasawuf sekaligus melakukan zikrullah wa tafakkur. Itulah manusia yang sejati. Para salikin wa qala alif wa ila janabil haq subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian, kalau sudah taat, zikir, fikir, tawajuh, berarti ini adalah ila janabil haq. Kita adalah menghadapkan seluruh zat kita, zat Allah yang menjadikan kita semua, yaitu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu. Jadi kalau orang tidak berthariqah itu sulit tawajuh belum. Sholat iya, tapi dia tidak sholat bil qalbi. Yang ada adalah sholat bisar'i. Sholatnya hanya yang penting memenuhi syarat rukunnya, tapi tidak tulus di dalam hati. Sholat yang masuk di hati syaratnya adalah ada rasa daun, bukan kita hanya sholat duduk ya, dan itu tidak berimpak dalam diri kita. Wa qala al-mu'allif wal ya'lam anna man laysa lahu nasibun wal ya'lam, lan maka demikian engkau harus tahu, anna maka sesungguhnya man laysa lahu nasibun, siapa saja orang yang di dalamnya itu tidak akan mendapatkan nasab, pembagian.
Jadi kalau orang tidak sholat, orang yang sholatnya tidak fudu lama sih, dia tidak mendapatkan sesuatu pembagian karena dia tidak melakukan as-sholatu fil qalbi, as-sholatu tasawuf, sholat yang betul-betul menghadapkan kiblat. Jadi sholatnya seperti pohon sah tapi kurang berbuah. Jadi dengan demikian, fi tariqil haq min as-suluki bihadil mujahadah. Fi tariqil haq, maka di dalam jalan al-haq menuju Allah, min as-suluki, yaitu semua proses suluk kita, proses kita, bahasa Jawanya itu ngambah itu kan waktu jalan menuju Allah, bihadihil mujahadah, kecuali kalau orang bisa jalan dengan baik itu bil mujahadah, dengan sungguh-sungguh. Di ayatnya sudah saya sebutkan, ya ilal ladzina tahu ilaihil wasilah wajahidu fisabilillah la'allakum tuflihun. Kita diminta untuk mencari wasilah, yang wasilah guru mursyid, torikoh, ya. Wajah itu kalau sudah masuk seperti ini, dunia ini ya mujahadah dan sungguh-sungguh, biar kita bisa tajalli wal wusul, segera pertelo musyahadah sampai usul berjumpa kepada Allah nanti di yaumil akhir, dan di dunia itu ada daun, ada saut kita terhadap Allah. Maka dengan demikian Bapak sekalian, waqala mu'allif fala nasibalahu minal ma'rifati wal musyahadah. Jadi fala, maka tidak ada nasibun, lalu pembagian apa yang dilakukan oleh orang yang beribadah, seperti kita sholat, ya mulai baca Quran, zikir fi kulli waqtin halin wa sa'atin. Lalu kepada orang yang melakukan ini, illa bi ma'rifah, kecuali memiliki namanya ma'rifah Allah wal musyahadah, dan juga menyaksikan terhadap keberadaan Allah. Jadi Bapak sekalian, dulu waktu masuk Islam kan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pertanda Allah, stempel seseorang Islam syahadat. Tapi perilaku sehari-hari dengan dia sebagai orang Islam dalam beribadah, dalam sholat, bil musyahadah, berarti menyaksikan terhadap keberadaan Allah yang kita sembah. Jadi orang sholat itu tatakallam ma'allah, tawajjuh ma'allah, mujallasah ma'allah, sedang berduduk di hadapan Allah, sedang tatakallam, bicara dengan hati kita kepada Allah. Dan juga namanya kita itu fudul iqbal di hadapan Allah. Jadi kalau kita sholat, Allahu Akbar, pikirannya kemana? Matanya lirik sana, lirik sini. Di depan saya, mukanya baru ya. Loh, sholat kok tahu kalau di depan ada yang baru? Bapak-bapak juga gitu. Oh, bapak itu kokonya sudah seminggu gak dicuci itu. Dan sholatnya pakai apa? Hudur di hadapan Allah, tetapi pikirannya, matanya tidak hadir. Coba bayangkan kita berjumpa dengan kiai kita, berjumpa dengan presiden, dengan menteri, dengan gubernur, datang di hadapan kita, kita nolak-nolak. Ini berarti tidak musyahadah. Nah, caranya musyahadah adalah tadi, yaitu suluk kita masuk thariqah. Karena thariqah ini adalah kaifiyahnya, tata caranya adalah betul-betul mengadakan hijrah.
Ibu-ibu, saya sudah 65 tahun, mungkin ada yang lebih tua. Pernahkah, sudahkah usia 63, 65, 70 sholat betul-betul sholat? Jangan-jangan belum pernah tercapai deh. Umur sudah 65, 70, tapi sholatnya masih sholat syariat. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian harus mempersiapkan diri untuk menuju Allah. Syaratnya apa? Suluk, ikut thariqah suluk. Ibu sekalian, pada saat itu rahmatullah wa qala al-mu'allif wa laysa li ahadin min tariqin illa Allah ta'ala ghairi turuqit salasatin. Walaysa, maka tidak ada di ahadin kepada seseorang min tariqin, orang yang jalan illa Allah ta'ala. Anda jangan ngaku-ngaku thariqah illa Allah, jangan ngaku-ngaku dengan Allah ghairi, selain hadhihi turuqi, di dalam jalan-jalan tandanya 3 salatin. Apa salatin itu? Yang pertama adalah ayyujadidun naf'an ta'alluq, hidup tidak bergantung kepada orang. Manusia itu aneh ya. Kalau dengan atasannya takutnya bukan main, tapi ngelewatkan sholat, tidak sholat biasa tuh. Tapi kalau atasannya memanggil, takutnya bukan main. Nah, ini berarti dia ta'alluq ma'al. Dia berarti bergantung pada manusia, tidak bergantung kepada Allah. Caranya itu, jangan pernah takut kepada manusia. Waduh, menung suami. Ya. Yang kedua, wa ayyujahida bi mukhalafatin nafsi, raksonan gujeren cekelan nafsumu dulu, ojo dulu. Nafsunya itu macam-macam. Makannya sedikit, sedikit-sedikit makan. Mestinya tidurnya sedikit-sedikit tidur. Tapi dulu kawan menyedikitkan kawan, tapi sedikit-sedikit ngomel. Yang senyum-senyum biasa ngomel. Jadi dijaga nafsu kita. Karena itu bab yang besok kita akan membahas tentang tazkiyatun nafs. Ciri kedua adalah kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Yang ketiga, wa ayyasluka ila tariqillah, yaitu kita suluk ila, orang yang sehari-hari berniat selalu berjalan menuju Allah. Berjalan menuju Allah yang terkaifiat, yang terstruktur, ya tarekat. Orang kalau tidak bertarekat sulit untuk suluk. Nah, itu ya, fi ghairi turuqi at-tarqin. Lianna nafsu muta'alliqan bisahwatil badaniyah, karena sesungguhnya nafsu itu adalah yang menggantungkan bisahwat dengan syahwat badaniyah, badan fisiknya. Kalau nafsu itu fisik kan, makan, delok film sing apik, lewat delok wong ayu, minta ganteng misalnya, itu sudah nafsu. Ya, itu sifatnya badannya dan sesaat, karena tidak ada kebahagiaan yang bersifat badannya. Kebahagiaan sejati apabila ada di dalam hati. Fala budda min riyadati wal mujahadah, fala budda, maka tidak bisa tidak. Ini bahasa apa ya? Bahasanya pesantren dulu ya. Satu-satu fala budda. Ning ora kena, artinya harus. Kalau seperti itu harus lahir kepada orang yang memiliki tiga tadi.
harus melakukan riyadhah wal mujahadah. Riyadhah artinya latihan, artinya kita melakukan perbaikan-perbaikan secara terstruktur ya Allah. Ya proses jawabannya riyadhah itu tirakat lah ya, sedikit-sedikit mana. Saya itu tidak pernah makan lebih dari 3 sendok. Saya makan itu tidak pernah lebih dari 3 sendok. Karena itu sudah ritme. Kalau saya lebih 3 sendok, tidak boleh oleh badan saya kemudian. Karena itu saya mengikuti taklil ta'am, menyedikitkan makan. Ya, wal mujahadah dan sungguh-sungguh menuju Allah bisuluki wa ta'atin, dengan cara berjalan menuju Allah bi ta'atin penuh dengan ketaatan, wal a'mal sholihah, beramal sholihah. Ya, sekalian di riyadhah, mujahadah, suluk bi ta'atin, wal a'mal sholihah. Ini ciri orang yang betul-betul benar. 1 riyadhah, 2 mujahadah, 3 as-suluku bi ta'at, selalu berjalan untuk taat. Yang 4 adalah amal sholih. Kama qala Allah Ta'ala, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Faman kana, maka siapapun orang yang keberadaannya yarju, berharap, liqa'i rabbih, berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah di dalam sholat dan nanti di akhirat, wafil jannati bi ru'yati rabbil alamin. Nanti orang yang thariqah itu insya Allah berjumpa Allah dengan kasatnya. Jadi bukan orang itu hanya ingin masuk surga. Surga itu juga makhluknya Allah seperti kita. Tapi yang kita inginkan kan berjumpa sang Khalik, sang pencipta. Ini caranya orang berdoanya orang-orang yang thariqah. Ya, falyamal amalan sholihan, maka dia harus melakukan amal-amal sholat, wala yusyrik, dan tidak ada satupun persekutuan dirinya, mencirikan kekuasaan, mencirikan jabatan, mencirikan uang jabatan itu hanya cukup diperkirakan. Setiap saat Allah bisa memanggil bi ibadihi, maka bi ibadati, di dalam sebuah ibadahnya itu Rabbihi, kepada Allah ahadan, namun Allah itu yang qul wallahu, jangan disebut. Demikian, terima kasih Bapak sekalian, kita sudah menyelesaikan roshah yang ketiga. Insya Allah dalam pertemuan ke depan kita akan masuk roshah ar-rabi'ah, yaitu fi bayanin tazkiyatun nafs wa tasfiyatil qalbi. Semoga Allah memberi kesempatan kita untuk kembali ya. Amin. Demikian, terima kasih. Alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.